Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anakku semua, rasanya senang sekali. Alhamdulillah hari ini kita dapat melakukan pembelajaran. Walaupun hari ini kita akan melakukan pembelajaran secara daring, semoga anak-anakku semua tetap semangat dalam belajar. Kita ketahui bersama bahwa kemarin sekolah kita baru saja terkena musibah rob, sehingga untuk saat ini dan sementara ini kita tidak bisa menggunakan kelas untuk kegiatan belajar mengajar. Harapannya anak-anakku semua akan tetap semangat dalam belajar dan tidak pernah berputus asa atas apa yang terjadi. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang hadis. Mungkin Bapak akan sedikit menyinggung tentang hadis, bahwa secara singkat hadis adalah sesuatu perkataan, perbuatan dan perilaku yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, berkaitan dengan itu kita akan membahas sunnah untuk hari ini. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sunnah. Apa sih itu sunnah? Sunnah itu 11-12 dan hampir mirip dengan hadis. Hanya saja ada beberapa perbedaan berdasarkan pendapat para ulama dan penggunaannya pun berbeda. Mungkin Bapak akan sedikit menjelaskan tentang pengertian atau definisinya terlebih dahulu. Baik, Bapak ambil dari kitab Al-Sunnah wa Makanatuha fi Al-Tashri' Al-Islami. Dikatakan bahwa sunnah merupakan segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul atau sesudahnya. Nah, dalam pengertian tersebut tentu ada kesamaan antara hadis dan sunnah, yaitu sama-sama bersandar pada Nabi Muhammad SAW. Tetapi terdapat kekhususan bahwa sunnah sudah jelas segala yang bersandar pada pribadi Muhammad, baik sebelum atau sesudah diangkat menjadi Nabi. Misalnya mengembala kambing, menikah minimal umur 25 tahun, dan sebagainya. Walaupun demikian, terdapat perbedaan yang sebaiknya kita tidak berlebihan dalam menyikapinya, sebab keduanya sama-sama bersumber pada Nabi Muhammad SAW, seperti juga pada definisi hadis. Terjadi perbedaan definisi sunnah menurut para ulama. Kalangan ahli agama di dalam memberikan pengertian sunnah berbeda-beda, sebab para ulama memandang dan membicarakan sunnah dari segi yang berbeda-beda juga. Ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat menurut ulama hadis. Menurut para ulama hadis, pengertian sunnah meliputi biografi Nabi, sifat-sifat Nabi, baik yang berupa fisik, misalnya mengenai tubuhnya, rambutnya, dan sebagainya, yaitu menjelaskan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, maupun yang mengenai psikis dan akhlak Nabi dalam keadaan sehari-harinya, baik sebelum atau sesudah diangkat menjadi Nabi. Pendapat yang kedua itu pendapat dari ulama usul fikih. Ulama usul fikih memberikan pengertian bahwa sunnah adalah segala hal yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrirnya yang ada sangkut pautnya dengan hukum. Jadi segala sesuatu, segala perkataan, perbuatan maupun takrir yang sesuai dengan hukum syar'i. Kemudian pendapat yang ketiga menurut ulama fikih. Menurut ulama fikih, sunnah ialah perbuatan yang dilakukan dalam agama, tetapi tingkat
sebutannya tidak sampai wajib atau fardu. Jadi suatu perkataan yang utama dikerjakan. Atau dengan kata lain, sunnah ialah suatu amalan yang diberi pahala apabila dikerjakan dan tidak dituntut apabila ditinggalkan. Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa sunnah ini merupakan sesuatu hal, perkataan, perbuatan, perilaku, sifat-sifat maupun karakteristik yang disandarkan kepada Nabi, yang tidak dihukumi wajib, khususnya dalam beribadah. Nah, misal gini, kita beribadah itu kan ada ibadah sholat wajib, sholat fardu, kemudian sholat sunnah. Nah, itulah dalam hal beribadah kita contohkan misalkan sholat sunnah seperti itu ya. Nah, ketika kita melaksanakan sholat sunnah kita akan mendapatkan pahala, tapi ketika kita tidak melaksanakannya kita tidak mendapatkan dosa. Karena pada hakikatnya kenapa kok ada sunnah? Sunnah ini dibuat untuk menambah amalan umat muslim. Umat muslim itu dites nih sama Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah saya kasih tanggung jawab, oh iya dia mengerjakan. Kemudian saya berikan ke ibaratnya ibadah tambahan. Saya berikan sunnah untuk dia, apakah dia kerjakan? Toh manusia sendiri yang butuh. Nah, sekarang Bapak kan tadi sudah menjelaskan tentang macam-macam definisi sunnah menurut para ahli agama. Nah, sekarang Bapak punya 2 tugas. Tugas yang pertama, kalian akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok, di mana kelompoknya ini satu kelompok 5 anak urut absen. Di kelas ini kan ada 20 orang. Nah, maka secara otomatis kelompok 1 dari absen 1 sampai 5, kelompok 2 6 sampai 10 dan seterusnya. Kemudian Bapak akan memberikan tugas yang pertama, ini tugas kelompok. Kalian klasifikasikan ya macam-macam sunnah dalam hal perilaku, kemudian sunnah dalam hal ibadah, kemudian sunnah dalam perkataan. Nah, ini akan Bapak kasih waktu dikumpulkan sampai pertemuan selanjutnya, berarti 1 minggu lagi dikumpulkan, dibuat dalam bentuk printout ya. Jadi diketik, nanti di printout. Kemudian tugas yang kedua, individu. Tugasnya hampir sama, tapi ini sendiri-sendiri. Nanti tiap anak menuliskan minimal 10 perilaku yang termasuk ke dalam perbuatan yang dihukumi sunnah. Seperti itu ya. Bebas apapun yang perilaku yang dihukumi sunnah. Dikumpulkan di akhir semester sebagai nilai UAS kalian. Nah, mungkin sedikit kembali menyinggung pada materi. Pada intinya pembelajaran kita hari ini membahas mengenai sunnah, di mana sunnah itu hampir mirip dengan hadis. Hanya saja perbedaannya terletak pada penggunaannya. Jadi sunnah ini lebih identik dengan pendapat yang diutarakan oleh ulama fikih yang menyebutkan bahwa sunnah ialah perbuatan yang dilakukan dalam agama yang hukumnya tidak wajib ataupun hanya dianjurkan. Jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika tidak dilaksanakan tidak mendapatkan dosa. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup, Bapak selesaikan. Semangat terus kalian semua dalam belajar, jangan pernah berhenti belajar, karena
kehidupan tidak akan pernah berhenti memberikan pelajaran untuk kalian. Baik, atas segala kekurangannya Bapak mohon maaf. Apabila ada perkataan Bapak yang menyinggung kalian, perkataan Bapak yang tidak mengenakan kalian, atau selama pembelajaran mungkin kalian merasa bosan, Bapak mohon maaf. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kalian semangat terus dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.